Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are okay and always happy. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita lanjutkan ya belajar bahasa Inggrisnya. Lesson 7. Please open your book page 53. Silakan buka buku kalian halaman 53. Lesson 7. Bab 7, pelajaran 7, judulnya Let's Play Serondeng Kacang Tanah. Ayo kita mainkan serondeng kacang tanah. Mungkin yang kalian tahu serondeng kacang tanah itu nama makanan ya. Ya, ternyata selain nama makanan, serondeng kacang tanah juga itu nama permainan. Nah, selain itu juga kita akan belajar nanti imperative sentences ya, kalimat perintah. Baik anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 56. Nah, di situ dijelaskan apa sih itu serondeng kacang tanah. Kita baca ya. Serondeng kacang tanah. Serondeng kacang tanah is a game that is played by children in Jakarta. To play this game, we need at least 5 children. However, it will be more interesting if we play it with more people. A long time ago, this game was famous and many children play it all the time. Now, the game is rarely known. Artinya ya, serondeng kacang tanah adalah salah satu permainan yang dimainkan oleh anak-anak di Jakarta. Untuk memainkan permainan ini, kita memerlukan paling sedikit 5 anak. Tapi, permainan ini akan lebih menarik jika dimainkan lebih dari 5 orang. Jadi kalau lebih banyak itu lebih menarik, lebih asyik permainannya. Dahulu kala permainan ini sangat terkenal dan banyak dimainkan oleh anak-anak setiap hari. Sekarang permainan ini sudah jarang sekali dikenal oleh anak-anak. Bahkan mungkin sudah tidak ada yang tahu ya. Nah, itu permainan serondeng kacang tanah. Lalu bagaimana cara memainkannya? How to play serondeng kacang tanah. Nah, di sini juga ada nih. How to play serondeng kacang tanah. Nah, cara memainkan serondeng kacang tanah. First, yang pertama. The game is played by 5 or more children. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang atau lebih. 5 orang boleh, lebih pun lebih asyik permainannya. Yang kedua, do home pimpa. Ya, kalian melakukan home pimpa ya. Pertama, kalian lakukan dulu home pimpa. Home pimpa alaihim gambreng. Yang ketiga, the child who loses home pimpa becomes the guard. Anak yang kalah dalam home pimpa itu akan menjadi penjaga. Jadi pada saat home pimpa ada anak yang kalah, nah itulah yang akan jadi penjaga. The guard sings the serondeng kacang tanah song. Penjaga itu akan menyanyikan serondeng kacang tanah. Jadi yang jaga itu nyanyi lagu serondeng kacang tanah. Yang kelima, fifth, the rest of the player hold hands. Nah, pemain lainnya yang tidak sebagai penjaga itu saling berpegangan tangan, ya. The guard points to one child from the player to answer his song by giving a spontaneous rhyme. Penjaga menunjuk salah satu anak dari pemain lainnya untuk menjawab lagunya ya, dengan memberikan kata-kata dalam lagu itu secara spontan. Jadi nanti penjaga itu setelah selesai nyanyi serondeng kacang tanah, dia menunjuk salah satu anak untuk menebak lagu dan menyanyikan lagu yang diberikan oleh si penjaga. If the child cannot do the rhyme, he or she has to join the guard.
Jika anak yang tadi ditunjuk itu tidak bisa menebak lagunya, tidak bisa menyanyikan lagunya, nah berarti dia harus gabung dengan penjaga. Jadi anak yang ditunjuk itu misalkan tidak bisa menebak lagunya, tidak bisa menyanyikan lagunya, maka anak tersebut harus ikut penjaga, gabung dengan penjaga. Yang terakhir, if all the children in the group have joined the guard, it means the guard has won the game. Jika semua anak-anak dalam kelompok tersebut sudah gabung dengan penjaga, berarti penjaganya sebagai pemenang dalam permainan itu. Jadi kalau ada banyak anak yang sudah kalah, tidak bisa menebak, berarti semuanya kan harus ikut ke penjaga. Nah, kalau semuanya tidak bisa menebak, berarti semuanya ikut penjaga dan penjaganya jadi pemenang. Nah, itulah cara memainkannya. Nah, kemudian di halaman 57 ada pertanyaan tentang teks yang tadi kita baca. Number 1, what is the text about? Nah, tentang apa teks yang tadi kita baca? Tentang apa? Ya, tentang how to play serondeng kacang tanah, tentang cara memainkan serondeng kacang tanah. Kalian silang ya. Ya, across kalian silang. Number 2, do the children do home pimpa before playing serondeng kacang tanah? Nah, masih ingat? Apa artinya ini? Iya, apakah anak-anak melakukan home pimpa sebelum main serondeng kacang tanah? Iya, tadi sebelum kita mulai kita melakukan home pimpa ya, berarti jawabannya yes. Ya, yang mana? Ini yang yes ada 2, A sama C. Iya, yang A. Yes, they do. Karena di sini ada do, berarti sini juga do. Yes, they do. Berarti yang A. Kita cross silang. Number 3, what is the name of the person who loses home pimpa? Nah, apa nama sebutannya apa nih orang yang kalah dalam home pimpa? Iya, yang kalah dalam home pimpa itu the guard, sebagai penjaga sebutannya ya, the guard. Number 4, if all the children have joined the guard, jika semua anak sudah gabung dengan penjaga, maka the guard becomes the winner. Maka penjaganya itu menjadi pemenangnya. Winner itu pemenang. Number 5, how many children can play serondeng kacang tanah? Ada berapa anak yang bisa memainkan serondeng kacang tanah? Ya, ada berapa? Ya, ada 5 atau lebih ya. Berarti yang C, 5 or more, 5 orang atau lebih. Nah, itulah pertanyaan mengenai teks yang tadi kita baca. Baik, anak-anak, sekarang lanjut kembali di halaman 58. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa gambar dan kalimat. Nah, ini kalimat perintahnya ini, ya, imperative sentences. Number 1, kita ucapkan sama-sama ya, do home pimpa. Ya, once again, sekali lagi, do home pimpa. Nah, artinya lakukan home pimpa. Nah, ini kalimat kita diperintah untuk melakukan home pimpa. Nah, ini gambarnya nih, home pimpa. Bisa kan kalian main home pimpa? Iya, biasanya sebelum permainan kita home pimpa dulu ya, atau gambreng. Number 2, ini ada anak berpegangan tangan. Nah, ini tadi anak-anak yang tidak kalah dalam home pimpa itu saling berpegangan tangan. Nah, seperti ini gambarnya. Kita baca kalimatnya ya. Hold your friend's hands. Hold your friend's hands. Nah, artinya pegang tangan teman-temanmu. Nah, ini saling berpegangan tuh ya. Nah, kemudian gambar ketiga ini ada anak yang menyanyikan lagu, sedang menebak lagu ya. Ya, sama-sama. Sing the song. Sing the song. Ya, artinya menyanyikan lagu. Nah, ini diperintahkan untuk menyanyikan lagu. Setelah si penjaga ini membuat kata-kata dalam lagu, nanti ditebak oleh anak yang ditunjuk.
Number 4, ini ada penjaga sedang menunjuk salah satu temannya. Ya, tuh ditunjuk. Nah, bahasa Inggrisnya points to your friend. Ya, sama-sama, points to your friend. Artinya tunjuk temanmu. Nah, ini penjaga ini setelah nyanyi Serundeng Kacang Tanah, dia menunjuk salah satu temannya untuk menebak lagu yang akan dinyanyikan oleh penjaga. Nah, yang terakhir, make a rhyme. Make a rhyme, artinya membuat kata-kata dalam lagu. Jadi penjaga ini yang penyanyi ini menebak kata-kata dalam lagu. Make a rhyme, ya, membuat kata-kata dalam lagu. Nah, itulah salah satu contoh kalimat imperatif, kalimat perintah. Nah, selanjutnya untuk latihannya kalian kerjakan halaman 59 sampai halaman 60. Kalian buat kalimatnya dalam bahasa Inggris sesuai gambar ya. Contohnya nomor 1 ada anak sedang melakukan home pimpa. Berarti kalimatnya do home pimpa. Nah, number 2, number 3, number 4 and 5 juga sama ya. Kalian perhatikan gambarnya dan tulis kalimatnya atau kalimat perintahnya dalam bahasa Inggris. Setelah selesai, silakan kalian foto dan kirim jawabannya ke nomor WhatsApp Ibu Guru. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Cukup sekian dari Ibu, dan permainan ini bisa kalian lakukan di rumah ya bersama anggota keluarga kamu sambil menyanyikan lagu Serundeng Kacang Tanah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.